Jadi buat teman-teman Islam yang selama ini Anda telah disesatkan oleh pengujar-pengujar kebencian sehingga Anda begitu suka sekali menyebut orang non-Islam seperti kami yang agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang ada di Indonesia sebagai orang kafir, saya pikir Anda perlu bertobat. Bahwa kafir itu bukan non-muslim. Jadi orang itu cukup dikatakan kafir kalau dia menutup diri dari kebenaran. Disampaikan kepada mereka kebenaran, tapi mereka tidak mau mengimani. Itu namanya kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, dan salam hangat saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Semoga kita selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di channel YouTube Penikmat Ilmu. Dalam kesempatan ini, kami menyajikan sebuah video seorang pendeta yang merasa tersinggung tentang sebutan kafir. Dengan mengutip penggalan ceramah Buya Syakur, beliau mengaku merasa tidak senang dengan istilah kafir yang dilontarkan kepada non-muslim, tanpa mengetahui makna kata kafir itu sendiri menurut Islam dan Al-Quran. Mari sama-sama kita simak kelanjutannya. Saya tidak akan menilai agama lain. Saya ingin menilai agama saya sendiri. Yang penting saya hormati apapun istilah mereka. Oke? Saya ingin meluruskan pemikiran Islam sendiri, bahwa kafir itu bukan non-muslim. Bukan. Yang disebut kafir itu adalah siapapun orang-orang yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad, memusuhi, membenci, memfitnah, menggoda, menjurumuskan, ya, alladzina yasudduna an sabilillah, itu namanya kafir. Kalau non agama lain Yahudi Nasrani tetapi tidak menghalangi, tidak memusuhi Nabi, mereka disebutnya ahlul kitab. Oke? Ya. Nah, kita berdampingan dengan agama lain. Yang mereka nggak mau muslim kafir kok. Malah kadang-kadang mereka ada bangunan masjid ikut nyumbang kok. Iya kan? Tetangganya hajatan dia datang. Lihat kenapa? Selama ini sudah familiar, sudah biasa kita dengar orang-orang Islam tertentu melontarkan istilah kafir kepada orang non-Islam seperti Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang ada di Indonesia yang bukan beragama Islam. Nah, selama ini secara jujur bahwa itu sudah biasa kita dengar, tapi hari ini saya baru menemukan satu keterangan menurut versi Islam, pengajaran Islam, bahwa sebenarnya istilah itu bukan untuk orang non-muslim. Nah, ini kawan-kawan Islam yang selama ini biasa mengatakan non-Islam itu kafir, saya pikir Anda harus memperhatikan apa yang disampaikan, apa yang diceramahkan oleh Buya Syakur ini. Bahwa selama ini Anda mungkin sudah salah, termakan dengan pandangan sesat dari ustadz-ustadz tertentu, ya, yang mengatakan non-Islam itu kafir, dan mungkin dia sendiri tidak mengerti Islam seperti yang dipahami oleh Buya Syakur. Ya, dan sebagian besar yang terbiasa mengatakan Kristen itu kafir atau non-Islam yang lain itu kafir adalah penceramah-penceramah yang kita tahu memang orang-orangnya bermasalah secara hukum dan beberapa sudah masuk penjara. Ya, seperti Waloni dan lain sebagainya, termasuk Somad, bahkan Zakir Naik yang orang agung-agungkan sendiri, dia juga sering mengatakan hal tersebut. Tetapi hari ini, video ini, saya pikir ini satu keterangan yang luar biasa dari seorang penceramah Islam sekelas Buya Syakur, bahwa tidak pantas orang non-Islam itu disebut sebagai kafir.
Nah, kemudian beliau beri keterangan bahwa orang yang disebut kafir menurut Islam loh ya, yaitu dari apa yang disampaikan Buya Syakur tadi, bahwa mereka yang membenci Muhammad, nabinya orang Islam, memusuhinya, menggoda dan lain sebagainya, nah itu baru dikatakan sebagai orang yang kafir katanya. Nah, saya tidak tahu dengan pandangan Hindu, Buddha, yang non-Islam yang lain, tapi sebagai agama Kristen, apalagi saya seorang Kristen dan juga pengajar di dalam Kristen, saya harus tegaskan bahwa kalau memang kami adalah Kristen sejati atau pengikut Kristus yang sejati, sudah jelas tidak layak disebut kafir. Kalau memang definisi kafir seperti itu, karena kami tidak pernah membenci, memusuhi orang lain, apalagi nabinya agama lain. Buat apa? Nah, ada kesalahpahaman di antara umat kita dan juga orang-orang di luar kita. Mendengar kata kafir itu sepertinya mengerikan, betul nggak? Apa sih definisi, apa sih pengertian kafir? Kafir secara bahasa artinya menutup diri dari kebenaran. Apa? Menutup diri dari kebenaran. Jadi orang itu cukup dikatakan kafir kalau dia menutup diri dari kebenaran. Disampaikan kepada mereka kebenaran, tapi mereka tidak mau mengimani. Itu namanya kafir. Meskipun mereka punya keyakinan, meskipun mereka punya agama, tetapi apabila agamanya tidak benar, mereka menolak kebenaran ini, maka mereka dikatakan kafir dalam Islam. Di mana kebenaran tersebut? Adanya di dalam agama Islam. Saudara-saudariku, kata kafir ini sebenarnya bukanlah kata yang kasar. Bahkan ini merupakan bahasa lembut. Mungkin kalimat ini mempunyai makna yang berbeda dalam setiap agama. Namun, jika orang Muslim yang menyebut kalimat tersebut, maka cobalah menyikapi kalimat ini dengan definisi orang Islam. Dan juga kata-kata ini biasanya dipakai hanya dalam ruang lingkup umat Islam, bukan dengan sesuka hati kami ketika berbicara dengan orang yang beragama di luar agama Islam. Jadi buat teman-teman Islam yang selama ini Anda telah disesatkan oleh pengujar-pengujar kebencian sehingga Anda begitu suka sekali menyebut orang non-Islam seperti kami yang agama Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya yang ada di Indonesia sebagai orang kafir, saya pikir Anda perlu bertobat. Ya, sebab saya lihat kualitas pengajar ya, dibanding mereka yang biasa menyebut non-Islam sebagai kafir dan mereka yang justru bilang tidak boleh. Justru sejauh mata memandang, sejauh kami bisa menilai sebagai orang yang di luar Islam, justru orang-orang seperti Buya Syakur ini yang lebih bagus. Itu menurut kami sih. Saya tidak tahu sinode atau apa ya, aliran-aliran di dalam Islam seperti apa. Kalau kami di Kristen kan ada karismatik, Pentakosta, Protestan, Katolik. Saya tidak tahu dalam Islam seperti apa. Tapi yang kami tahu ya Islam ya Islam. Kalau kami ya Kristen, sekalipun banyak aliran, Kristen itu satu. Soal di dalam kami ada perbedaan, itu tinggal masalah kerendahan hati dan komunikasi untuk mendapatkan benang merah yang sesuai dengan ajaran kitab suci yang sejati. Ya, jadi kami ya harus sampaikan ini. Dan buat orang Kristen, kadang-kadang ada yang tanya saya, pendeta boleh tidak kami kasih bantuan di panti asuhan Islam? Saya bilang boleh dong, boleh banget. Karena berbuat baik itu tidak kenal agama. Tuhan Yesus ajarkan jadi terang, jadi garam untuk semua orang, supaya orang mempermuliakan Bapa di dalam kita. Dan tentunya kita juga bukan hanya berbuat saja, tapi kita memberitakan bahwa berkat ini dari Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, yang telah mati di Golgota, dan siapa percaya kepadanya pasti masuk surga, dan hanya Dia satu-satunya akses menuju surga. Jadi bukan hanya social gospel atau hanya berbuat baik, menginjil dengan berbuat baik saja, tapi harus memberitakan Injil. Tetapi pada prinsipnya ya kita berbuat baik
tidak kenal agama. Kenapa kok orang kafir nggak mau dibilang kafir, malah pengen dibilang non muslim? Kafara lawannya syakara. La in syakartum lawannya la in kafartum. Kafara orang Inggris nyebutnya kafir. Kalau kafirnya tebal hard kafir. Kafir artinya penutup. Kalau lembut soft kafir. Kalau tebal hard kafir. Kenapa disebut dia penutup? Karena menutup mata dan hatinya tentang kedatangan nikmat terbesar. Nikmat sehat besar, tapi nikmat terbesar adalah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya mudah saja saudaraku. Kalau kalian tidak mau disebut kafir, akui saja Muhammad sudah datang. Bagaimana cara ngakuinya? Sebutkan aja passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bertetangga dengan non muslim, satu SD sama Ationg. Kemarin ketemu waktu reunian. Ationg tidak Islam. Apakah pernah saya panggil dia, Ationg kafir sini? Enggak pernah. Kita juga punya sopan santun tata krama. Tapi ayat itu ada. Kami nyewa rumah di Mesir. Rumah kami di bawah, rumah dia di atas. Nama tuan rumahnya Baba Yosef. Lalu tetangga kami di depan ngidupkan besar-besar tip. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Baba Yosef paham bahasa Arab. Dan dia nggak pernah ngomong matikan tuh tip, matikan. Karena kita sudah saling memahami. Saya nggak pernah mengejek tetangga saya. Kafir, yuk jalan-jalan yuk. Ini kan sifat tentang pengingkaran. Oleh sebab itu maka pahami dengan baik. Menurut penjelasan tersebut, maka kata kafir di dalam Islam merupakan penggolongan sifat terhadap penolakan kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Quran, bukan kata-kata pengucilan terhadap kaum yang non-muslim. Bahkan, seorang yang mengaku beragama Islam pun akan digolongkan kafir apabila menyalahi ajaran Islam. Sekian video kali ini. Semoga video ini dapat mencairkan suasana hati saudara-saudariku yang pernah merasa tersinggung dengan sebutan kafir tersebut, dan dapat mencerahkan pemahaman saudara-saudariku yang pernah salah dalam memahami kalimat tersebut. Apabila ada yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar, karena kami sangat menghargai saran dan masukan dari saudara-saudariku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.